Pembangunan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencapai kesejahteraan sosial dan tujuan ekonomi, politik, dan demografi. Paradigma pembangunan. Kata paradigma dapat diartikan sebagai pola atau model cara pandang terhadap suatu permasalahan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, mode tertentu, dan pemecahan masalah tertentu. Paradigma yang satu dengan paradigma yang lain tidak dapat disamakan ataupun dipersatukan, tetapi dapat diperbandingkan. Indikator pembangunan. Indikator pembangunan adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator pembangunan dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi pemenuhan kebutuhan saat ini dan masa mendatang. Indikator pembangunan juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Kegiatan pembangunan dihadapkan akan dua sisi, yaitu positif dan negatif. Berikut dampak positif pembangunan. 1. Pembangunan memperlancar pelaksanaan kegiatan perekonomian, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan dinamika yang positif. Revolusi Industri 1.0 era mesin uap. Revolusi Industri 1.0 dimulai abad ke-18 di Inggris dan menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan global. Revolusi Industri 1.0 ditandai dengan penggunaan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam produksi. Perubahan ini membawa efisiensi pada manufaktur, mendorong produksi massal, dan merangsang pertumbuhan industri serta urbanisasi. 2. Revolusi Industri 2.0 era produksi massal. Pada Revolusi Industri 2.0, Henry Ford memperkenalkan konsep produksi massal pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada Revolusi Industri 2.0, fokus utama adalah revolusi teknologi dengan pengenalan tenaga listrik. Mesin uap digantikan oleh tenaga listrik sehingga menyebabkan perubahan pola produksi. Revolusi Industri 3.0. Pada Revolusi Industri 3.0 diakhiri abad ke-20, tepatnya pada tahun 1970-an. Revolusi 3.0 ditandai oleh perkembangan teknologi dan komputer yang pesat, otomatis, parsial memungkinkan perusahaan untuk melakukan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Masyarakat 4.0. Revolusi Industri 4.0 hadir pada awal abad ke-21, ditandai oleh transformasi dalam dunia industri, terutama dengan kemajuan teknologi yang cepat. Revolusi Industri 4.0 sering disebut sebagai penggabungan digital dan internet. Dengan industri konvensional, perusahaan tidak lagi dinilai dari ukurannya, tetapi kemampuannya untuk beradaptasi dan menjadi fleksibel. Masyarakat 5.0 pada era ini, masyarakat mampu memanfaatkan inovasi seiring berjalannya era revolusi industri 4.0 untuk mengatasi tantangan sosial. Pendidikan memainkan peran kunci dalam mempersiapkan individu menghadapi era masyarakat 5.0. Kesejahteraan penduduk merupakan hasil akhir dari upaya pembangunan. Pemerataan pembangunan di berbagai sektor bertujuan agar pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang berfokus pada kewilayahan dan kesejahteraan penduduk bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan. Berikut ini beberapa hal yang diperhatikan dalam kesejahteraan. Yang pertama, yaitu kesehatan. Yang kedua, pendidikan dan pendapatan. Pembangunan wilayah dan revolusi industri memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Contoh pengaruh pembangunan wilayah dan revolusi industri terhadap kesejahteraan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan infrastruktur yang merata dalam suatu wilayah dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Hal ini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, revolusi industri membuka peluang penciptaan lapangan pekerjaan baru yang dapat. Dan yang ketiga, pembangunan wilayah dan transformasi industri dan dapat memengaruhi perubahan dalam sistem pendidikan, meningkatkan kualifikasi tenaga kerja, dan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.